Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Denbono Media. Kali ini saya mau kasih tips kepada kalian mengenai transaksi kris. Ya, jadi tips kali ini adalah kalau kita mengalami kejadian ada transaksi yang sukses tapi nggak masuk ke akun merchant kris kita. Ada dua kemungkinan. Yang pertama memang dia nggak masuk, atau yang kedua kita menjadi sasaran penipuan dengan diberikan bukti pembayaran palsu. Nah, kalau kasusnya yang pertama, ada pelanggan kita yang melakukan transaksi scan kris, kemudian kok sudah sukses tapi nggak masuk ke merchant kita. Nah, ini ada beberapa tips buat kalian ya. Kalau orangnya ini adalah orang yang kita kenal, kemudian atau mungkin tetangga sekitar kita, itu berpotensi memang beneran error. Nah, caranya gini, kalian harus minta buktinya dulu, bukti pembayaran suksesnya, screenshot-annya, kayak gitu. Terus yang perlu dicatat adalah mereka pembayarannya melalui aplikasi apa, kemudian jumlahnya berapa, jamnya berapa, kemudian nomor referensi atau RRN. Nah, nomor referensi atau RRN ini sebenarnya bukti ya, bahwa transaksinya itu memang benar-benar berhasil. Nah, selanjutnya kita sebagai pemilik merchant atau kris, misalnya saya pakai kris BCA, saya akan coba menghubungi dari pihak BCA, menanyakan transaksi pembayaran kris nominalnya sekian, jam sekian, dengan nomor referensi atau RRN sekian, gimana statusnya masuk atau enggak gitu, atau mungkin diproses atau pending seperti itu ya. Nah, jika jawabannya masuk atau diproses ya kita tenang teman-teman ya, kita tinggal nunggu masuk ke akun kita aja. Tapi kalau jawaban dari CS-nya mengatakan bahwa transaksinya tidak masuk, maka yang harus kita lakukan adalah kita konfirmasi atau menanyakan ke tempat pembayaran. Misal customer kita menggunakan aplikasi Dana, maka kita harus komplain ke pihak Dana dari akunnya si pembayar ya, si customer kita ya. Makanya kalau ini tetangga kita itu setidaknya lebih tenang lah, karena kita bisa bantu untuk proses komplainnya. Kita hubungi Dana, kita menanyakan transaksinya itu tadi jumlahnya sekian, scan kris, ke kris ini, nomor referensinya ini, untuk menanyakan kejelasan transaksinya seperti itu teman-teman. Jadi kayak gitu ya, setidaknya ada dua belah pihak yang harus tanya ke si pembayar, customer kita, dan kita sendiri. Nah, kalau yang kedua ini misalnya kita ya, kita dapat pembayaran orang yang nggak dikenal, mungkin orang lewat atau apa, bilangnya sukses, dia ngasih bukti, kemudian kita sudah komplain ke pihak merchant-nya, itu juga dikatakan nggak masuk. Kita jangan buru-buru ini teman-teman ya, memberikan barangnya atau menyelesaikan transaksinya. Lakukan cara yang sama tadi, dari pihak customer coba suruh komplain berani atau enggak gitu ya. Karena takutnya nanti ini modus penipuan, karena bukti pembayaran itu bisa diedit, bahkan sekarang ada AI, jadi bukti pembayarannya bisa mirip banget. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kesimpulannya dari pembahasan ini, kalau kalian mendapati transaksi yang katanya sukses, ada buktinya, tapi kok nggak masuk ke akun kalian, jangan diselesaikan dulu. Pokoknya kita harus menunggu sampai benar-benar jelas statusnya gimana. Kita minta data dari pembayarannya, buktinya itu tadi untuk melakukan komplain. Komplain dulu pokoknya, jangan sampai diselesaikan. Takutnya apa? Takutnya kalau memang benar-benar ini transaksinya error, saldonya itu kembali ke pelanggan kita. Kalau kita menyelesaikan transaksi, ngasih barangnya, yang untung pelanggannya ini tadi, kayak gitu. Masih mending kalau pelanggannya ini tetangga kita gitu. Kalau orang lewat, kita sudah ngasih barang, duitnya malah kembali ke si pelanggan kayak gitu. Nah, yang bahaya lagi kalau kita kena modus penipuan, dikasih bukti pembayaran non palsu, kita percaya bahwa pembayarannya itu berhasil, padahal belum masuk ke akun kita. Nah, kita yang rugi teman-teman, kayak gitu ya. Semoga bermanfaat. Kalau masih ada pertanyaan juga mengenai pembahasan kris ini, bisa komen saja di bawah. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, bantu saya untuk subscribe ya, komen dan juga like. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Tempat berbagi cerita di YouTube, ilmu dan inspirasi berpadu, tips keuangan